Semuanya, perkenalkan nama saya Bella Mulani. Saya dari Prodi PKK 1 semester 1 dengan NIM 24101118. Pada video kali ini, saya akan membahas makalah saya yang berjudul Menjelajahi Etika dan Kebudayaan dalam Lingkungan Gereja Santo Paulus Stasi Seginah, Paroki Santo Agustinus Senakin. Baik, kita langsung masuk di bab 1. Bab 1, Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Gereja Stasi Santo Paulus Seginah merupakan salah satu tempat ibadah yang memiliki peran penting dalam kehidupan spiritual dan sosial di sekitarnya. Sebagai bagian dari gereja Katolik, stasi ini tidak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi wadah untuk melestarikan nilai-nilai moral dan budaya etika. Etika dan kebudayaan di gereja ini saling terkait erat, mencerminkan bagaimana ajaran universal gereja Katolik diterapkan dalam konteks masyarakat setempat yang kaya akan tradisi dan kearifan lokal. Namun, perjalanan dalam menjaga harmoni antara etika dan kebudayaan di gereja ini tidak selalu mudah. Dinamika sosial, modernisasi, dan pengaruh budaya luar seringkali menjadi tantangan yang memengaruhi praktik keagamaan dan budaya lokal. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri bagaimana gereja Stasi Santo Paulus Seginah mengintegrasikan kedua aspek ini, sehingga mampu menciptakan kehidupan berjemaat yang harmonis dan relevan dengan kebutuhan zaman. B. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana etika dan kebudayaan diterapkan dalam kehidupan gereja. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam menjaga harmoni etika dan kebudayaan. C. Tujuan penulisan. Tujuan yang pertama, menelusuri praktik etika dan kebudayaan di gereja Stasi Santo Paulus Seginah. Kita masuk di bab 2, yaitu pembahasan. A. Gambaran gereja Stasi Santo Paulus Seginah. Yang pertama, gereja dan konteks lokal. Stasi Santo Paulus Seginah merupakan salah satu bagian dari gereja Katolik yang berperan penting sebagai pusat spiritual, sosial, dan budaya bagi masyarakat setempat. Stasi ini berada di wilayah pedesaan yang kaya akan tradisi lokal, mencerminkan interaksi antara iman Katolik dan kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Gereja ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang di mana nilai-nilai etika diajarkan, serta tradisi lokal dipertahankan dan dihormati. Yang kedua, sejarah dan perkembangan. Stasi Santo Paulus Seginah didirikan sebagai bagian dari misi pastoral gereja untuk menjangkau umat di wilayah terpencil. Kehadirannya dimulai dari kelompok kecil umat yang berkumpul untuk berdoa dan merayakan misa. Yang ketiga, lingkungan fisik dan arsitektur. Stasi Santo Paulus Seginah dikenal dengan desain gerejanya yang sederhana, namun mencerminkan keterikatan dengan budaya lokal. Bangunan gereja memadukan elemen tradisional dan modern, misalnya penggunaan kayu sebagai bahan utama dengan ukiran khas lokal. Lingkungan gereja dihiasi dengan taman kecil dan salib penanda yang menjadi simbol iman umat. Yang keempat, kehidupan umat, nilai etika dalam praktis iman. Umat di Stasi Santo Paulus Seginah menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang diajarkan oleh gereja, seperti kasih, kejujuran, solidaritas, dan penghormatan terhadap sesama. Yang kelima, interaksi iman dan kebudayaan. Stasi ini menjadi ruang di mana iman Katolik berinteraksi dengan kebudayaan lokal. Dalam perayaan liturgi, musik tradisional sering digunakan untuk mengiringi lagu-lagu rohani. Yang keenam, peran gereja dalam pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Stasi Santo Paulus Seginah memiliki kontribusi penting dalam pendidikan dan pengembangan masyarakat. Gereja ini mengelola berbagai program yang mendukung kesejahteraan umat seperti pendidikan iman, pelatihan keterampilan, dan pelayanan sosial. B. Etika di gereja. Etika di gereja memiliki peran penting dalam membimbing perilaku dan tindakan umat sesuai dengan nilai-nilai ajaran Kristiani. Nilai-nilai moral yang dianut oleh umat seperti kasih, pengampunan, dan solidaritas menjadi inti dari praktik kehidupan berumat. Yang pertama, landasan etika. Landasan etika di gereja bersumber dari ajaran Yesus Kristus, terutama yang tertuang dalam kitab suci. Ajaran ini diperkaya oleh tradisi gereja Katolik yang menekankan pada hidup dalam kasih dan kebenaran. Beberapa dasar utama etika dalam gereja adalah A.
kasih sebagai hukum tertinggi. B. Pengampunan sebagai wujud rekonsiliasi. C. Solidaritas sebagai tanggung jawab sosial. Ada beberapa etika yang perlu diperhatikan. Yang pertama, berpakaian sopan. Yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, saat memasuki gereja hening. Yang keempat, selama ibadah, ikuti tata ibadah, hormati liturgi dan sakramen, berpartisipasi aktif dan tidak mengkonsumsi makanan atau minuman saat berada dalam gereja. Yang kelima, setelah ibadah, keluar secara tertib, jangan tinggalkan sampah, sapa umat lain. Yang keenam, etika khusus, menghormati tempat kudus, perhatikan anak-anak, berdoa atau meditasi singkat. Nilai-nilai moral yang diamanut oleh umat, yang pertama kasih, yang kedua pengampunan, yang ketiga solidaritas. Implementasi dalam kehidupan umat. Kasih ditunjukkan melalui sikap ramah, saling menghormati, dan keterbukaan dalam menerima anggota umat dari berbagai latar. Pengampunan dipraktikkan dalam penyelesaian konflik internal dengan dialog yang berdasarkan kasih dan saling perhatian. Solidaritas diwujudkan dalam kerja bakti, kunjungan kepada anggota umat yang sakit, atau bantuan kepada masyarakat sekitar yang terkena musibah. Dasar ajaran etika dari Injil, tradisi, dan Katolik. Yang pertama, dasar etika dari Injil. A. Hukum kasih. Yesus merangkum seluruh hukum Taurat dan para nabi dalam dua perintah utama yang dikenal sebagai hukum kasih. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. B. Khotbah di bukit. Dalam Matius bab 5 ayat 7, Yesus memberikan pengajaran mendalam tentang kebahagiaan sejati dan cara hidup yang benar. B. Pengampunan dan rekonsiliasi. D. Pelayanan dan solidaritas kepada sesama. E. Cinta terhadap musuh. Yang kedua, dasar etika dari tradisi Katolik. Yang pertama, hukum alam atau natural law. B. Prinsip dasar ajaran sosial gereja. Yang pertama, martabat manusia. Yang kedua, kesejahteraan bersama. Yang ketiga, subsidiaritas. Yang keempat, solidaritas. C. 7 kebaikan utama. Yang pertama, 3 kebaikan teologis, iman, harapan, dan kasih. Yang kedua, 4 kebajikan kardinal, kebijaksanaan, keadilan, keteguhan, dan pengendalian diri. E. Dokumen gereja. 3. Integritas Injil dan tradisi Katolik. 1. Interaksi antar umat dan dengan lingkungan sekitar. A. Interaksi antar umat. Yang pertama, umat diajak untuk saling mendukung, menghormati perbedaan, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan gereja. B. Interaksi dengan lingkungan sekitar. Umat di praktik yang umum adalah pelayanan kepada sesama, kerjasama dengan komunitas lokal, kesaksian hidup yang baik. 2. Sikap hormat terhadap pemimpin gereja, sesama umat, dan komunitas lokal. Yang A. Hormat terhadap pemimpin gereja. B. Hormat terhadap sesama umat. C. Hormat terhadap komunitas. Selanjutnya, tantangan etika dalam kehidupan berumat. Dalam kehidupan berumat, praktik etika seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks yang dinamis seperti hubungan antara tradisi lokal dan normal gereja. Ada beberapa penjelasan mengenai dua tantangan utama tersebut. Yang pertama, ketegangan antara tradisi lokal dan norma gereja. Ketegangan dapat muncul ketika tradisi lokal bertentangan dengan norma-norma gereja. A. Bentuk ketegangan yang umum terjadi. Yang pertama, liturgi dan budaya lokal. Yang kedua, adat istiadat dalam perayaan sakramen. Yang ketiga, peran pemimpin adat dan pemimpin gereja. B. Upaya mengatasi ketegangan. Yang pertama, inkulturasi. Inkulturasi adalah proses integrasi elemen budaya lokal ke dalam kehidupan gereja tanpa mengorbankan kebenaran iman Katolik. Contohnya, menggunakan musik atau tarian adat dalam perayaan liturgi, asalkan tetap sesuai dengan norma gereja. B. Dialog dan edukasi. 3. Pendampingan oleh pemimpin gereja. Pastor atau pemimpin gereja harus memainkan peran sebagai mediator untuk mendampingi umat dalam memadukan tradisi lokal dengan iman Katolik secara bijaksana.
2. Perubahan sosial dan dampaknya terhadap praktik etika umat. A. Dampak perubahan sosial terhadap praktik etika. Yang pertama, individualisme dan konsumerisme. Yang kedua, teknologi dan media sosial. 3. Perubahan dalam struktur keluarga. Perubahan pola hidup seperti peningkatan jumlah keluarga yang tidak lengkap atau pernikahan beda agama dapat memunculkan tantangan dalam menjaga etika Katolik, terutama dalam hal pendidikan iman anak-anak. B. 4. Isu dan politik. Isu sosial dan politik. Umat seringkali dihadapkan pada isu-isu sosial seperti ketidakadilan, korupsi, atau diskriminasi. Yang keempat, B. Upaya mengatasi tantangan perubahan sosial. Yang pertama, pendampingan pastoral yang relevan. Yang kedua, penguatan pendidikan iman. Yang ketiga, kolaborasi antar umat. Yang keempat, kesaksian hidup yang autentik. C. Kebudayaan di gereja. Integrasi budaya lokal dalam kehidupan iman kebudayaan merupakan elemen penting dalam kehidupan berjemaat. Namun kebudayaan di gereja juga menghadirkan tantangan terutama dalam menjaga keseimbangan antara tradisi lokal, ajaran universal gereja. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang kebudayaan di gereja. Yang pertama, pengaruh budaya lokal terhadap praktik ibadah. A. Penggunaan bahasa lokal. B. Musik dan tarian tradisional. C. Ritual khusus dalam perayaan gereja. 2. Hubungan budaya dengan liturgi. Iman Katolik mengajarkan mandat budaya, yaitu panggilan bagi umat Katolik untuk terlibat dalam budaya. Tantangan dan peluang. Gereja menghadapi tantangan dalam interaksi dengan budaya. Sekularisme, relativisme, menjadi garam dan terang, membangun jembatan. D. Interaksi etika dan kebudayaan di gereja. Berikut adalah penjelasan mengenai aspek-aspek utama dari interaksi ini. Yang pertama, harmoni antara etika dan kebudayaan. A. Penerapan nilai etika Katolik dalam budaya lokal. B. Contoh konkret harmoni antara etika dan kebudayaan. Yang pertama, perayaan hari raya keagamaan dengan unsur budaya. Yang kedua, penggunaan bahasa dan simbol lokal. 2. Potensi konflik antara etika gereja dan budaya lokal. A. Perbedaan persepsi tentang nilai etika gereja dan budaya setempat. Yang pertama, praktik adat yang bertentangan dengan ajaran gereja. Yang kedua, ketidakpahaman umat tentang batasan inkulturisme. Yang B. Cara menangani konflik ini ada 3 cara, yaitu yang pertama, dialog antar umat dan pemimpin gereja. Yang kedua, penyuluhan dan edukasi. Yang ketiga, pendampingan pastoral. Yang ketiga, peran pemimpin gereja dalam memadukan etika dengan budaya lokal. A. Strategi pastor dan pemimpin gereja. B. Upaya menjaga identitas gereja tanpa mengabaikan budaya umat. Gereja Santo Paulus Tasis Segina merupakan salah satu pusat kegiatan umat Katolik yang tidak hanya menjalankan tugas liturgi. Selanjutnya kita masuk di bab 3 penutup. Kesimpulan dari makalah ini adalah, dalam hal etika, Gereja Tasis Santo Paulus Segina menanamkan nilai-nilai seperti kasih, pengampunan, dan solidaritas yang menjadi dasar dalam membangun kehidupan berjemaat. Di sisi lain, budaya lokal memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik ibadah di gereja. Interaksi budaya ke dalam liturgi seperti penggunaan bahasa lokal, musik tradisional, tarian, dan simbol adat. Mencerminkan hal ini menciptakan suasana ibadah yang tidak hanya religius tetapi juga akrab dengan kehidupan sehari-hari umat. Namun, interaksi antara etika dan kebudayaan tidak lepas dari tantangan perbedaan persepsi antara nilai universal gereja dan praktik budaya setempat, serta pengaruh globalisasi yang mengancam keberlanjutan tradisi lokal memerlukan kebijaksanaan dari para pemimpin gereja. Melalui dialog penyuluhan dan kerjasama dengan pemimpin adat, gereja berupaya untuk menjaga keseimbangan antara identitas iman Katolik dan akar budaya umat. Sekian pembahasan hasil makalah saya. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.